Perahu 2020. Oke, kali ini gue bakalan ceritain sedikit pengalaman gue kemarin pendakian di Gunung Perahu di tanggal 2 sama 3 September awal bulan. Sebenarnya pendakian kali ini sangat berbeda dari pendakian-pendakian gue sebelumnya, meskipun Gunung Perahu itu adalah salah satu gunung yang sering gue daki gitu. Tapi kali ini dengan konsep yang berbeda, pokoknya semuanya serba berbeda semua. Singkat cerita, pendakian kali ini 5 orang, 2 cewek, 3 cowok gitu. Jadi kita berangkat dari Banyumas itu sekitar pukul 9 pagi sampai di base camp sekitar jam 11 sampai jam 12 lah, mau duhur lah gitu. Nah, base camp yang kita pilih ini kali ini itu kita lewat jalur Wates. Kenapa lewat jalur Wates? Karena sebelum kita mendaki kita sempat cari info dulu ya kan, ternyata base camp di daerah Wonosobo itu tutup dikarenakan ada kejadian yang viral kemarin pas 17-an gitu, karena saking membludaknya akhirnya base camp di Wonosobo tutup sementara. Nah, akhirnya kita pilih lewat jalur Wates, base camp Wates. Kenapa nggak ditutup base camp Wates? Karena base camp Wates itu dia masuk ke daerah Temanggung, kecamatan Temanggung gitu. Kira kita lewat situ, terus kita sampai di base camp jam 11-an. Sampai di base camp kita langsung registrasi awal, pengecekan barang, terus packing ulang. Habis packing ulang, yang cewek-cewek makan siang gantian, habis itu cowoknya makan siang. Nah, kita mulai trekking itu sekitar jam 2-an, setengah 2-an gitu. Trekking, jalur yang pertama kita lewat itu masih jalur pedesaan, masih aspal, terus kemudian kita lewat perkebunan itu masih jalur beton. Pokoknya estimasi dari base camp ke pos 1 itu sekitar 45 menit gitu. Pokoknya perbatasan dari base camp ke pos 1 itu kalau masih ngelewatin jalur beton itu masih perjalanan masih panjang. Nah, pos 1-nya itu kayak gardu tapi gerbang pendakian awal gitu. Nah, itu pos 1-nya gitu. Berarti udah masuk Temanggung apa Wonosobo? Selamat siang, aku dan teman aku dari Jogja, dari Banyumas, lagi dalam pendakian menuju Gunung Perahu. Ya, kenalan dulu nggak sih? Perlu kenalan nggak sih? Nama aku Ana. Halo guys, nama aku Lin. Mas yang belakang siapa, Mas? Namanya Sandy. Mas Sandy. Ini ada mas-mas yang dari mana? Mas Diki dari Jogja. Mas Diki. Kok kalian tukeran ya? Kamu ya, teh. Aduh, kasih Pak sama di lomba nih kita. Lin, kiri Lin. Ya Allah. Nah, estimasi dari base camp ke pos 1 itu sekitar 30 menit. Terus dari pos 1 ke pos 2-nya sekitar 30 menit juga. Pos 2 ke pos 3 sekitar 30 menit sama. Nah, dari pos 3 ke Pelawangan itu sekitar 20 sampai 25 menit. Dari Pelawangan ke area camp itu sekitar 15 menit. Nah, sampainya sampai di area camp itu kita sekitar 17.45 lah, mau maghrib malah. Pokoknya cahaya sudah mulai gelap. Kira kita langsung mendirikan tenda. Nah, yang cewek-cewek bantuin buat nyanterin karena sudah mulai gelap gitu. Kira kita pasang tenda, kita pokoknya selesai mendirikan tenda itu nggak sampai 30 menit lah.
kira kita sudah selesai. Terus barang-barang yang masih di luar kita masukkan ke dalam tenda. Nah, kita beresin tenda, terus yang cewek-cewek langsung bikin masakan. Nah, ini salah satu menu baru yang pernah gua makan di gunung. Mau tahu menunya? Nih, silakan tonton. Center iki iso mati. Masakan pendakian kali ini tuh sangat favorit lah, yaitu bakso. Nah, itu sudah ide dari cewek-cewek membawa bakso. Kenapa? Katanya sih mereka belum pernah makan bakso di gunung, ya kan gitu. Jadi akhirnya mereka bawa bakso, bawa kuahnya dari rumah, terus baksonya nanti diangetin di atas di gunung maksudnya gitu. Nah, di sini ada yang unik. Tadi kan sudah gue bilang ada 2 cewek. Nah, cewek-cewek ini ya termasuk cewek pendaki, pokoknya terbilang strong apa ya gitu. Kenapa sih dia mau mendaki gitu? Jadi di sini di malam harinya sedikit bercerita, bertukar pengalaman sama 2 cewek itu. Kenapa sih mereka mau mendaki? Belum ada rasa suka sebenarnya, kayak coba-coba dulu. Nanti berarti kita bisa tahu dia suka atau enggaknya setelah turun dari kali ini. Bisa kita ajak lagi, mau apa enggak? Ya lihat-lihat lah. Diajaknya kemana? Bentar. Emang Olin nggak nge-blacklist teman-teman kayak gini? Nggak nge-blacklist teman-teman kayak gini. Blacklist langsung ini. Besoknya dapat teman yang lebih parah lagi. Mau nyari yang mau bawain barang. Asik. Harus. Iya, izinnya gimana, Mbak? Iya, aman nggak? Awal aman sih, balap ya rada-rada nggak aman tapi aman lah. Gimana? Tapi dari ayah ibu Ya dibolehin ya. kalau udah dapet restu enak sih. Berarti Mbak Ulin pertama mendaki. Mbak Ana Pertama juga itu waks banget. pertama lewat water. Pertama Tata. Sebelumnya udah kemana aja? Aku di rumah aja kuliah. Akhirnya jam 9 malam bahkan jam 10 kita semua tidur dalam tenda. Terus tidur, terus kita dengar sekitar jam 2 lah. Jam 2 itu kayak turun rintik-rintik hujan. Ternyata emang hujan di luar gitu. Akhirnya ya udahlah, kita lanjut tidur aja. Nah, kita juga udah bilang SB, otomatis kan udah hangat ya kan gitu. Terus pagi harinya subuh kita bangun sholat subuh. Terus ada satu teman gue yang menyarankan buat summit sekitar habis subuh malah gitu. Tapi hawanya itu masih hawa-hawa mager gitu. Kepagian malah kalau misalnya Gunung Prau summitnya jam segitu. Nah, terus juga akhirnya kita bangun, sarapan, bikin minuman hangat, bikin susu ya kan. Kira kita mulai summit itu sekitar pukul setengah 6 sampai jam 6. Nah, di situ udah nggak yakin karena kita nggak bakalan dapat sunrise. Soalnya kabutnya udah tebel, terus juga nggak hilang-hilang. Seharusnya jam segitu itu udah ada sunrise gitu. Akhirnya yaudahlah kita ikut terus ke puncak, jalan lewat kabut, pokoknya lewat padang savana yang bagus banget, yang belum terlalu hijau lah, karena mungkin
masih masuk musim kemarau gitu. Akhirnya kita jalan, kita sampai di sebuah bukit. Nah, di situ sedikit mengulik lagi cerita tentang temen gue yang dari Kebasen gitu, menceritakan sedikit pengalaman dia mendaki pertama di Gunung Prau itu dengan konsep yang berbeda itu seperti apa gitu. Ya, sampai aja nang lo. Taline cuy, tali sepatu. Tali sepatunya. Oh iya. Iya, dalamnya lo. Ya. Benar, amin. Ya, sebelum memulai summit pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa selesai. Nggak ada ini. Yuk, semangat. Semangat. Waduh, kakak yang baik, Iya, kalau aku mau baca. yang baik. Mas Diki, Bukan, saya Mas Fajar. buat Mas Diki, pendakian pakai masker gimana? Sama aja. Pengap nggak? Pengap lah. Oh, pengap. Apalagi debu. Berarti kemarin sempat vakum ya? Vakum berapa bulan? Vakum 1 tahun. Vakum 1 tahun. Berarti ini baru mendaki lagi. Iya. Oke, langsung pengap. Oke. Kaki yang mana tergolong ringan lah. Nanti kan turun, nanti di bawah. Oh. Nunggu di bawah sambil ngopi. Nah, cewek-ceweknya Ada nana. apa? Ada apa ini? Ini Gak dia. ada apa-apa. Ada apa ini? Sedih banget guys. Pertama daki langsung dapet kabut ya. Gimana Mbak Ulin? Jadi besok-besok lagi. Kecewa. Tapi sampai nanti kabut terus sama. Nggak tahu saya. Iya. Enggak sih, tergantung angin. Berdoa ya, berdoa. Beda. Amin. Aku mau ke sana. Rasanya mendaki gimana? Capek, aku nggak suka daki. Pendakian kedua bareng. Iya nggak? Seru. Lebih ringan. Lebih seru mana? Lebih seru ini sih karena banyak temannya. Oh. Berarti yang di Merbabu nggak seru dong? Seru banget itu. Itu mah bukan seru, menantang. Itu kayak cari mati anjir. Cari mati. Lewatnya jalur Suwanting ya. Gila. Parah. Jadi sekarang lebih seru ya. Karena lebih banyak teman. Ingat ini nggak sih? Apa? Mbak Dila sama masnya itu Iya. ngajakin lagi, cuma dia kan lagi di Batam. Terus katanya bakal balik ke Solo September. Berarti bulan ini. Ya, Tapi enggak. nggak tahu, aku nggak tahu punya dia atau enggak. Dia punya dong. Kuliah masih online kan? Tenang, Kuliah ada ini. barangan. Kuliah masih online kan? Tidak ada. Berarti kan masih di Banyumas. Tapi aku nggak mau skip lagi ya, udah 2 hari. Oh, berarti ini kuliah skip. Jangan bilang dosen. Jangan bilang dosen. Jangan ada yang tahu kalau aku skip. Tapi padahal sorry. Oh, jahat kamu. Sorry kayaknya. Ya udahlah.